Kembali lagi di update bola terbaru. Termasuk Sadio Mane, tiga pemain ini bisa didatangkan Juventus menggantikan peran Dusan Vlahovic yang tengah didekati Paris Saint-Germain pada bursa transfer. Beberapa media Italia baru-baru ini mengklaim Juventus pastikan akan menjual penyerang andalannya, Dusan Vlahovic pada bursa transfer musim panas 2023. Penyerang asal Serbia ini telah dianggap rekrutan gagal si Nyonya Tua. Performanya pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan klub. Sejak dibeli dari Fiorentina pada Januari tahun 2022 dengan biaya 70 juta euro, Vlahovic tidak mampu memberikan penampilan apik dan bahkan kerap kali diadang cedera. Kondisi ini membuat Juventus kehilangan kesabaran. Klub Liga Italia tersebut berencana menjualnya dengan Paris Saint-Germain disebut jadi klub terdepan yang akan mendatangkannya. PSG ingin mendatangkan Vlahovic lantaran bakal kehilangan dua penyerangnya yakni Neymar dan Lionel Messi pada bursa transfer musim panas ini. Selain PSG, Juventus juga bisa menjual Vlahovic ke klub-klub Liga Inggris yang tertarik seperti Arsenal dan Chelsea yang sudah lama mengagumi sang pemain. Juventus harus segera mencari penyerang baru guna mengisi kekosongan usai Vlahovic hengkang nanti. Setidaknya ada tiga nama yang disebut-sebut bisa jadi pengganti sang pemain. Pertama, Sadio Mane. Mane merupakan salah satu pemain terbaik di Eropa saat ini dan telah menunjukkan penampilan terbaik untuk The Reds di pentas dunia. Sayangnya, performa Sadio Mane sedikit kurang bersinar setelah memutuskan hijrah ke Bayern Munchen pada musim panas 2022 lalu. Meski membantu tim menangi gelar Liga Jerman tahun 2022 sampai tahun 2023, tetapi Mane dianggap kurang ideal menjadi pengganti jangka panjang Robert Lewandowski bagi Die Roten. Bayern sendiri belum selesai mencari penyerang baru. Mereka juga menargetkan Dusan Vlahovic, yang dipastikan akan dijual Juventus. Kedua tim bisa melakukan barter pemain untuk kasus ini. Nama kedua yakni Noah Okafor. Untuk mendatangkan penyerang Salzburg ini, Juventus harus bersaing dengan banyak klub yakni Napoli, Liverpool dan AC Milan. Penyerang asal Swiss ini dianggap salah satu pemain menjanjikan pada masa depan. Selain itu, biayanya yang murah bisa jadi opsi Juventus yang tengah terlilit masalah keuangan belakangan ini. Okafor memiliki kontrak yang hanya tersisa satu musim lagi. Okafor belum mencetak gol di Liga pada 2023 dikarenakan cedera patah tulang metatarsal di kaki kanannya pada April kemarin. Saat ini, Noah Okafor tengah menjalani pemulihan dari cederanya. Jika Juventus merekrutnya, Okafor mungkin bisa kembali pada awal musim dan bisa jadi andalan lini depan Juventus musim depan. Nama terakhir yakni Gianluca Scamacca. Juventus kabarnya harus bersang dengan AC Milan dalam mendapatkan tanda tangan penyerang andalan West Ham tersebut. Juve sendiri sudah lama mengincar Scamacca, bahkan sejak masih membela Genoa sebagai pemain pinjaman dari Inter Milan. Namun, klausul anti-Juve membuat klub Turin gagal merekrutnya. Gianluca Scamacca sendiri dilaporkan ingin kembali ke Italia setelah menghabiskan satu musim di Liga Inggris bersama West Ham United. Selama bergabung dengan klub Liga Inggris itu, Scamacca justru tampil loyo karena hanya mampu mencetak 3 gol dalam 16 penampilan. Selain itu, Gianluca Scamacca juga harus absen selama beberapa bulan karena mengalami cedera lutut yang serius, sehingga dia hanya bisa tampil sebanyak 928 menit. Meski begitu, Juventus bisa bersabar lantaran musim baru masih cukup lama bergulir. Kiprah Juventus jeblok dalam mengarungi musim 2022-2023. Tim berjulukan Bianconeri tanpa memenangkan satu pun gelar di bawah naungan pelatih Massimiliano Allegri. Terkini, Juventus baru saja dipecundangi satu di antara musuh bebuyutan AC Milan pada pekan ke-37 Liga Italia. Kekalahan dari Rossoneri dini hari tadi membuat Bianconeri terpaku di urutan 7 dengan nilai 59 setelah pemotongan 10 poin. Satu pertandingan tersisa akan dijalani Juventus dengan menantang tuan rumah Udinese akhir pekan ini. Pelatih Juventus,
Massimiliano Allegri setelah kekalahan timnya dari AC Milan mengatakan bahwa hasil jeblok sepanjang musim ini sudah cukup menamparkan. Sang pelatih memberikan apresiasi kepada skuadnya selama mengarungi musim ini. Setelah pertandingan saya berterima kasih kepada para pemain, mereka menjalani musim penting yang harus ditutup dengan hormat di Udinese. Kami mencetak 69 poin dan mendekati 2 final, ini adalah fakta objektif, terangnya dinukil dari situs resmi Juventus. Kami telah melakukannya dengan baik dengan para pemain muda. Ketika saya kembali, saya tahu akan sulit untuk menang, tetapi ambisinya selalu untuk menang, jadi mari kita mulai lagi dengan pemikiran ini. Juve menikmati siklus 9 tahun yang bersejarah, sekarang kami belum pernah menang dalam 3 tahun. Allegri menambahkan bahwa Juventus harus bangkit. Meski sudah jatuh tertimpa tangga, tim yang berbasis di kota Turin pantang menyerah untuk memulai kembali pada musim depan. Diketahui Juventus sempat mendapat pemotongan 15 poin dari Federasi Sepak Bola Italia karena kasus plusvalenza. Poin itu kemudian dikembalikan dan membuat Bianconeri melesat hingga ke posisi 2 di bawah Napoli. Namun kasus belum usai, dan Juventus kembali mendapat pemotongan 10 poin yang membuat Angel Di Maria DKK kembali melorot hingga urutan 7. Tahun ini mereka mengambil segalanya dari kami, semoga tahun depan kami akan memulai dengan lebih baik. Mari kita hormati pertandingan terakhir musim ini dengan cara terbaik, lalu kita akan membuat pilihan dengan tenang, tutur Allegri. Sebagai tim raksasa Italia, Juventus gagal meraih satu pun gelar musim ini. Bianconeri tersingkir di babak penyisihan Liga Champions. Kemudian mereka terhenti langkahnya di semifinal Coppa Italia dari rival Inter Milan. Sementara di ajang Liga Eropa, Juventus terhenti oleh Sevilla di semifinal. Sementara masa depan Massimiliano Allegri juga masih tanda tanya. Meski peluangnya bertahan cukup besar, muncul desakan hebat dari para pendukung Juventus agar sang pelatih dipecat. Juventus dipastikan gagal ke Liga Champions usai menelan kekalahan dari AC Milan. Apesnya, Bianconeri juga dihukum pengurangan 10 poin. Juventus kalah 0-1 dari AC Milan di Allianz Stadium, Senin tanggal 29 Mei tahun 2023 dini hari. Gol tunggal kemenangan Milan dicetak oleh Olivier Giroud pada menit ke-40. Hasil ini membuat Milan mantap di posisi keempat dengan 67 poin. Sekaligus memastikan diri menjadi kontestan terakhir lolos ke Liga Champions menyusul Napoli, Lazio, dan Inter Milan. Sementara Juventus harus mengubur mimpi lolos ke Liga Champions karena berada di posisi ke-7 dengan 59 poin. Bianconeri dipastikan tidak bisa menyalip poin Milan dengan satu laga sisa. Anjloknya posisi Juventus di klasemen imbas pengurangan 10 poin. Akhir pekan lalu tim asuhan Massimiliano Allegri itu dihukum kasus capital gain. Atas kegagalan ini, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan fans. Menurutnya ini adalah musim yang luar biasa dan harus ditutup dengan rasa hormat. Saya tidak berharap musim ini menimpa siapapun, melihat poin diambil, diberikan kembali, diambil lagi, kata Allegri. Juventus sempat dijatuhi hukuman 15 poin. Setelah menang banding, poin dikembalikan. FIGC masih tak menyerah dan melakukan sidang ulang, yang berbuntut dengan pengurangan 10 poin untuk Juve. Penampilan malam ini adalah yang bisa kami lakukan. Ini merupakan musim yang tidak biasa, itu jelas bagi semua orang. Orang mengatakan bahwa Juventus gagal musim ini, tapi kami masih berhasil mengumpulkan 69 poin, terlepas dari semua yang terjadi, tutup Allegri.